Raymay. Hari ini kita belajar sesuatu yang nyata dalam hidup dan praktek kehidupan kita, baik secara pribadi, juga keluarga dan suku bangsa di seluruh dunia. Kita akan merenungkan tema di pagi hari ini. Saya beri judul warisan. Saya beri judul warisan. Warisan atau yang kita kenal selama ini adalah hak waris atau ahli waris, atau kalimat apa juga yang bisa mengartikan tentang hak waris itu. Nah, siapakah ini pada Kejadian 1 ayat 29, saya ulangi, ayat 27 sampai ayat 29. Di sana pembacaan ini memberi penjelasan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Lalu Allah juga menciptakan manusia, dan Allah memberkati manusia itu untuk beranak cucu. Tetapi juga Allah mewariskan segala yang diciptakannya itu kepada manusia. Adam dan Hawa mewakili seluruh umat manusia di bumi untuk menerima warisan dan menjadi harta kekayaannya yang diwariskan turun-temurun kepada anak cucunya. Sekarang kita bertanya, siapa sebenarnya pemilik semuanya ini? Dan siapa penerima warisan itu? Jawabannya adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah pemilik semuanya ini. Dan yang menerima warisan adalah kita manusia. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap seorang penerima warisan dalam hal ketika kekayaan warisan diberikan kepadanya? Pasti jemaat tahu jawabannya. Jawabannya adalah penuh dengan sukacita dan bahagia kalau seseorang menerima warisan yang diberikan kepadanya. Jemaat GKI Yahim yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warisan yang diterima oleh Adam dan Hawa diwariskannya kepada Kain dan Habel, dua orang yang bersaudara. Dan dua orang bersaudara ini mereka memperebutkan warisan
yang diberikan oleh orang tuanya. Apa yang terjadi ketika anak-anak ini mewariskan warisan dari orang tua? Yang pertama jelas Habel mati dibunuh oleh saudaranya, dan Kain dia kena kutuk karena dia membunuh saudaranya. Lalu yang berikut dari keberadaan itu hadirlah Set. Nah, bagian ini dapat kita baca pada Kejadian pasal 4 ayat 25 dan 26. Jemaat GKI Yahim yang Tuhan Yesus kasihi. Seperti yang kita ketahui, Tuhan Allah itu Bapa untuk kita semua. Bapa untuk kita semua. Kehidupan, keturunan, kepemimpinan dalam hal adat, ondopolo, kose, akona, tanah, dusun sagu, dan lain-lain yang kita miliki, juga tumbuh-tumbuhan, ikan, hewan-hewan yang ada di sekitar kita atau yang ada di hutan yang menjadi milik warisan kita. Semuanya itu untuk kita, dan Tuhan Allah sebagai Bapa kita memberikannya kepada kita. Sekarang ingatlah bahwa Allah begitu baik kepada kita. Dia adalah pemilik hidup ini, dan semua yang ada pada kita sebagai penerima warisan, mari kita juga wariskan dengan baik kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita wariskan karena semua kekayaan ini dititipkan dan dipercayakan Allah pada kita. Lalu apa yang dapat kita belajar dari bagian firman Tuhan ini untuk kita bawa pulang? Jemaat yang kekasih, kita tahu bahwa orang tua kita, baik itu tete, nenek kita, sudah meneruskan warisan itu kepada kita sekarang ini sebagai orang tua. Tete, nenek mewariskan warisan kepada bapak-bapak kita, dan bapak-bapak kita itu meneruskan warisannya kepada anak-anak, dan itu akan kita teruskan kepada generasi yang berikut. Kalau kita renungkan bagian firman ini dengan baik-baik, maka kita akan mengungkapkan bahwa sangat luar biasa warisan yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melanjutkannya kepada anak-anak mereka, dan sampai sekarang pun hal itu masih terjadi. Bayangkan beribu-ribu tahun lalu hal itu terjadi, tapi masih sangat sesuai dengan keadaan kehidupan kita sebagai manusia, tetapi secara khusus dalam jemaat GKI Yahim. Sangat luar biasa kalau semuanya ini terjadi sesudah Tuhan Allah sebagai Bapa kita melakukannya kepada Adam dan Hawa dan meneruskannya sampai kepada kita di hari ini. Dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, hari ini tanggal 2 Juli adalah hari doa syukur
persekutuan anak dan remaja. Kamulah pewaris warisan ini. Persekutuan anak dan remaja, kamulah pewaris warisan ini. Semoga dan kiranya Tete, Bapak, dorang juga dengan baik akan menyerahkan warisan ini kepada anak cucu sekarang. Seperti cerita yang kita baca dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat yang ke-7. Hal ini patut kita renungkan dengan baik. Karena warisan yang terus diwariskan dengan cuma-cuma, yaitu tanah dan segala kekayaannya untuk menjadi milik kita, masyarakat di kampung Yahim ini. Pasti kita sebagai penerima warisan seperti di awal renungan ini, kita menerimanya dengan senang hati, dengan sukacita. Maka marilah kita wariskan warisan ini kepada anak cucu kita dengan baik. Pasti Tuhan memberkati firman-Nya ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin.